Selamat malam Ibu. Ya, selamat malam. Ibu Anti Latifah ini sebagai salah satu pengajar, salah satu tenaga pendidik di salah satu perguruan tinggi di Semarang. Baik Ibu, saya mau bertanya sedikit. Menurut Ibu, apa itu Pancasila? Pancasila itu adalah nilai-nilai dasar yang harus menjadi acuan dalam hidup dan berperilaku bagi orang-orang Indonesia, ya, karena dia terdiri dari 5 dasar, 5 pokok atau 5 nilai-nilai dasar gitu ya. Jadi dia menjadi norm atau dia menjadi nilai-nilai dasar yang harus diketahui, harus dipatuhi dan harus menjadi dasar dalam berperilaku, baik yang terkait dengan perilaku sebagai warga negara ataupun secara umum sebagai rakyat gitu ya dalam negara Kesatuan Republik Indonesia. Lalu bagaimana penerapan Pancasila Bu, terlebih dalam masa pandemi seperti ini menurut Ibu? Ya, penerapan Pancasila karena dia menjadi nilai-nilai dasar, maka di masa pandemi itu harus menjadi nilai-nilai dasar yang menjadikan manusia Indonesia itu tetap pertama berketuhanan yang Maha Esa. Dia tidak cuma hanya mengetahui tentang asas negara yang berlandaskan pada ketuhanan yang Maha Esa, tetapi dia juga paham, dia juga bisa mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Artinya yang terkait dengan sila pertama Pancasila yaitu ketuhanan yang Maha Esa, berarti seorang warga negara Indonesia khususnya bagi kita yang beragama Islam, ya dia harus meyakini adanya ketuhanan, dia juga harus mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari, taat kepada ajaran-ajaran yang sudah ditetapkan di dalam Al-Quran, dan kemudian bisa menjadi salah satu dasar yang yakin bahwa kita itu harus berikhtiar, berusaha agar terhindar dari penyakit COVID-19, karena kita yakin Allah itu kalau membuat penyakit pasti dia juga memberi obatnya. Itu yang pertama, sila yang pertama. Kalau sila yang kedua, ya kemanusiaan yang adil dan beradab. Berarti dia juga harus bisa berperilaku adil terhadap sesama warga negara, terhadap tetangganya dalam level yang dalam level yang lebih kecil sampai kepada semua masyarakatnya. Jadi kita harus adil ya, harus beradab sesuai dengan akhlak-akhlak yang tidak hanya menjadi dasar bagi warga negara Indonesia, tetapi juga di dalam Islam juga sama. Seorang muslim harus beradab gitu ya. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Jangan sampai dengan penyakit yang melanda atau menjadi wabah yang bukan hanya di Indonesia tetapi di seluruh dunia itu menjadi salah satu upaya atau menjadi salah satu nilai bahwa tetap kita itu harus bersatu. Jangan menimbulkan menyebar hoax misalnya, yang kemudian itu menjadikan orang-orang yang ada di dalam negara Indonesia itu menjadi resah dan kemudian menimbulkan perpecahan. Kemudian sila yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Jadi di masa pandemi itu apa-apa hal yang terkait dengan kebutuhan sosial, kepentingan masyarakat, kepentingan negara itu kan harus tetap dimusyawarahkan. Misalnya mengambil tindakan-tindakan yang terkait dengan bagaimana sih memberikan penyuluhan yang terkait dengan COVID, bagaimana kalau ke area sana mungkin atau tidak, harus dengan jaga jarak dan lain sebagainya. Kalau ada problem-problem yang lain yang
timbul misalnya kemarin terkait dengan undang-undang cipta kerja yang di satu sisi dia menimbulkan keresahan, tetapi di sisi lain itu adalah menjadi problem yang harus dihadapi bersama. Maka seyogianya sebagai masyarakat mengambil tindakan-tindakan untuk menyelamatkan bangsa itu memang harus dimusyawarahkan, ya, terlebih di masa pandemi. Yang terakhir, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu maknanya kita harus memberi rasa adil, ya, kepada seluruh rakyat Indonesia, bukan hanya terhadap orang-orang yang miskin. Artinya di masa pandemi ini penanganan untuk mengantisipasi adanya penyebaran virus itu harus diberikan bukan hanya kepada orang-orang yang sudah stabil secara ekonomi, tetapi juga semua warga masyarakat. Sehingga misalnya ketika pemerintah mengambil kebijakan untuk memberi bantuan yaitu adalah sebagai salah satu ikhtiar bagaimana memberi rasa adil kepada seluruh masyarakat. Ya, mestinya misalnya pemerintah juga mengambil kebijakan-kebijakan, ada pemeriksaan rapid yang gratis gitu ya, nggak usah bayar dan lain sebagainya. Mungkin ke depan misalnya harus lebih memberi rasa keadilan kepada seluruh masyarakat, terutama yang sifatnya itu adalah mensejahterakan ya seluruh rakyat Indonesia. Mungkin begitu ya Mbak Ratu ya. Selanjutnya, hal apa yang dapat kita lakukan dan dibenahi dalam mempertahankan Pancasila? Ya, dalam mempertahankan Pancasila itu pertama yang harus dilakukan oleh semua warga negara Indonesia itu adalah dari diri sendiri dimulai. Artinya bagaimana membentuk pribadi yang berketuhanan, pribadi yang berkeadilan, pribadi yang sangat menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan, pribadi yang sangat mengedepankan tata cara bermusyawarah, pribadi yang harus bisa berbuat adil kepada orang lain gitu ya. Harus dimulai dari diri sendiri. Setelah kita mulai dari diri sendiri dengan cara mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang terkait dengan pekerjaan kita sebagai mahasiswa harus bagaimana, sebagai ibu rumah tangga harus bagaimana, sebagai tenaga pendidik harus bagaimana, itu semua harus disadari dari diri kita, kemudian kita mengamalkannya kepada orang lain, sehingga kalau itu sudah menjadi budaya, bukan hanya menjadi sebuah dogma, kepercayaan, tetapi value itu harus menjadi budaya. Kalau sudah menjadi budaya, maka budaya Pancasila sudah dikembangkan dan diimplementasikan oleh semua masyarakat Indonesia, yakin ya, tidak akan ada pencurian yang mengakibatkan orang lain misalnya hak-haknya dicerabut, tidak akan ada korupsi karena dia yakin Tuhan mengawasi apa yang dilakukannya. Tidak akan menyakiti hati orang lain karena dia yakin bahwa Tuhan Maha Adil. Kita harus berbuat keadilan kepada semuanya. Jadi ya kita harus memulai dari diri sendiri, kemudian kita sebarkan kepada masyarakat di sekitar kita. Kalau dia penulis, dia bisa menulis, dia sebarkan di dalam tulisan-tulisan, sehingga nilai-nilai itu bukan hanya menjadi value, tetapi dia harus menjadi living values, artinya nilai-nilai yang hidup di masyarakat dan menjadi budaya. Kalau sudah menjadi budaya dan semuanya itu sadar ya bahwa itu sangat penting dan akhirnya diimplementasikan oleh semua warga negara, ya Ibu yakin semua negara di Indonesia ini akan makmur ya, sejahtera, berkeadilan gitu ya. Sehingga semua masyarakat bisa merasakan bahwa nilai-nilai itu harus diyakini dan kemudian menjadi tadi living values ya, nilai-nilai yang harus hidup dan menjadi budaya bagi seluruh warga negara Indonesia. Terima kasih atas jawabannya Bu. Semoga bisa menjadi pembelajaran bagi saya terutama dan kita semua. Ya, sama-sama. Mohon maaf juga mengganggu waktunya.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sedang bersama narasumber kedua saya, yaitu Ibu Marlina. Ibu Marlina ini sebagai ibu rumah tangga. Selamat malam Ibu. Ya, selamat malam. Malam. Bisa dimulai Bu? Ya, Menurut Ibu arti Pancasila itu? Pancasila itu dasar negara Indonesia dan merupakan ideologi Pancasila. Bagaimana penerapan Pancasila Bu, terlebih dalam masa pandemi seperti ini? Kita tetap selalu berdoa, kemudian melaksanakan atau mematuhi protokol kesehatan di dalam maupun di luar rumah, memberikan pertolongan kepada sesama, kemudian mematuhi kebijakan yang telah diterapkan oleh pemerintah. Apa yang dapat dilakukan dan dibenahi dalam mempertahankan Pancasila? Kita harus mempunyai kesadaran untuk diri kita sendiri tentang nilai-nilai Pancasila dan lebih mencintai produk di dalam negeri dan mengembangkannya. Terima kasih Bu, maaf ya waktunya.